Secara umum pendampingan pelatihan itu yang sering kita kritisi ya. Secara program bagus, cuma tadi kayak seperti ini gitu ya, program-program kadang nggak tepat sasaran gitu, yang di dinas, yang di kelurahan ya, kadang yang penerima manfaatnya itu aja. Secara kegiatan BPJT memang harus sasaran, cuman ada titik kritisnya menurut saya yang sering saya sampaikan setiap tahun. Acaranya tepat, cuman penerima manfaatnya itu yang perlu menjadi perhatian. Ya logika sederhana. Ini penerima manfaatnya kan pelaku karyawan rokok. Nah ini menurut saya kurang pas gitu ya. Ya itu kan karena harusnya logikanya untuk pelaku UMKM ya minimal untuk keluarganya, buat suami, istrinya atau anak-anaknya yang memang belum bekerja. Logika sebenarnya kalau dilatih kayak gini dapat alat, terus mau bukanya kapan? Gitu seharian capek. Nah itu kan yang perlu dari pemerintah kota, ya inisiatif, proaktif ke Kementerian Keuangan. Ya bagaimana aturan juknis-juknasnya itu harus lebih fleksibel gitu. Nah yang setiap tahun itu pasti seperti ini. Kita nggak pengen dana yang besar ini kebermanfaatannya nggak ada. Ya secara acara bagus, cuman secara penerimaan manfaatnya yang menurut saya kurang. Itu aja titik terangnya. Nah itu harus menjadi pemerintah kota secara aktif, proaktif ke Menteri Keuangan, juknis-juknisnya itu bisa lebih fleksibel gitu ya. Jadi manfaatnya benar-benar. Saya meyakini ini agak berat nanti kalau nanti sudah dilatih, kasih alat, jalannya coba nanti kita lihat. Ya karena memang kan ini yang dikembalikan lagi untuk pelaku rokok gitu ya. Ya harusnya buat keluarga yang memang belum punya usaha, suaminya, istrinya, anaknya kan banyak. Harusnya yang dilatih itu, bukan para karyawannya gitu loh. Nah itu yang jadi perhatian kita, khususnya di Dewan saya sering nyampaikan itu, dan pemerintah kota harus proaktif ke Kementerian Keuangan untuk merubah regulasinya itu. Jadi aturannya yang harus berubah, tidak lagi karyawan rokok ini. Iya, karena menurut saya nggak efektif nanti. Nggak bakalan, yang ngapunten ya, susah berjalannya kalau kayak gini. Ya kita evaluasi aja. Dari 600 nanti penerima, ada nggak sampai setahun 2 tahun bertahan? Ada saya. Ini berapa Pak anggarannya Pak untuk saat ini? Anggarannya tadi saya ngobrol sekilas ya, cuman saya datanya belum melihat sekilas sama Pak Kadis sekitar 5. Iya. Nah itu kan juga cukup besar juga. Artinya jangan sampai kita sia-sia gitu dengan seremoni dan segala macam itu. Jadi masih kurang tepat sasaran gitu. Kurang. Saya katakan kurang tepat. Secara program kegiatan bagus, cuman sasaran penerimanya yang kurang. Untuk merubah regulasinya memungkinkan loh. Harusnya bisa, namanya aturan. Ya tinggal kita pemerintah kota, kabupaten, ya bersepakat, ya bersurat ke Kementerian Keuangan. Itu aja. Biar dana ini nggak sia-sia ya dari masyarakat ke masyarakat, tapi benar nggak masalah kalau memang penerimanya minimal ke keluarganya yang belum bekerja itu aja. Pemkot untuk inisiatif proaktif ke Kementerian Keuangan untuk bisa mendorong. Nanti turunnya nanti bisa mungkin cukup ada formal daripada merubah regulasi ini nggak masalah gitu ya, tapi itu bisa bertanggung. Tadi kan disebutkan kalau perekonomian Kota Malang itu lebih ini disupport di UMKM, terus kalau komisi besok ini melihat peran pemerintah dalam daerah ini seperti apa misalnya? Peran pemerintah kalau kita melihat itu ya dari sisi anggaran itu kan leading sektornya diskusikan. Itu keberpihakan dari UMKM bisa terlihat dari anggaran. Kalau kita melihat anggaran, kita dari tahun 2025 turun, ya kan? Dari sekitar 5-6 miliar tahun kemarin turun 1 miliar. Itu sudah kelihatan. Walaupun reasoningnya argumentasi pemerintah kota pasti anggaran bukan hanya di Skopindah, tapi masyarakat melihatnya kan keseriusannya di situ. Ya walaupun mungkin kebijakan dispor apa, dan segala macam. Nah ini menjadi concern ya kami di Komisi B. Ya bagaimana ya yang di sektor OPD terkait tentang pembinaan UMKM ya harus secara nyata anggarannya harus berpihak ke situ gitu loh. Simpelnya di situ. Itu anggarannya jadi dari 56 ke 55 itu Pak sekarang Pak? Enggak, di bidang usaha mikro. Jadi kalau nggak salah ya tahun 2023 itu kan 2024 sekitar 5 atau 6 miliar. Ya ini di 2025 turun sekitar 1 sekian miliar. Itu kan udah kelihatan dari anggaran, ya kan? Ya walaupun ya pecah-pecah dititipkan dia ada di skor apa dan segala macam seperti itu, tapi kan kelihatannya di situ.
Secara umum pendampingan pelatihan itu yang sering kita kritisi, ya. Secara program bagus. Cuman tadi kayak seperti ini gitu ya, program-program kadang nggak tepat sasaran, gitu. Yang di dinas, yang di kelurahan, ya kadang yang penerima manfaatnya itu aja. Ya kurang melibatkan pelaku usaha yang real gitu ya. Kita banyak ya komunitas-komunitas pelaku usaha itu yang harusnya digandeng, yang benar-benar real punya anggota para pelaku usaha. Yang kita kritisi, ya jangan tahu yang di kelurahan-kelurahan yang datang siapa gitu. Ya orang-orang itu aja. Anggaran kita keluar tapi nggak ada manfaatnya. Nah itu yang harus harus diperbaiki. Secara program udah bagus, cuman secara tataran pelaksanaan yang harus semakin membaik.